Halo, assalamualaikum teman-teman Dizi Lovers kalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat semuanya ya. Oke, untuk di video kali ini aku mau ngelanjutin tentang alur cerita di Riris Ertugrul episode 8. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Sulamansyah dan karavan yang pergi bersamanya terlantar karena mereka tidak bisa masuk ke wilayah Aleppo. Lalu Deli Demir yang sedang duduk bersama Sulamansyah dan Dundar, ia bertanya pada Sulamansyah, "Apa yang akan kita lakukan, Beim? Apa kita akan kembali?" Sulamansyah menjawabnya, "Kembali bukan tindakan tepat, Deli Demir. Perkemahan sudah memulai bermigrasi dan jangan membuat mereka bingung." Lalu ia memanggil Rahman dan memerintahkan Rahman untuk mencari tempat yang bisa dipakai berkemah di area sekitar. Lalu di istana pasukan Templar, Turgut yang sedang ditawan di sana, ia disiksa dan dipaksa untuk meminum sebuah cairan, yang mana cairan itu dapat membuatnya berhalusinasi. Di alam bawah sadarnya, ia membayangkan kekasihnya Aikis datang menemuinya. Lalu Giovanni yang mendengar ilusi Turgut itu berkata pada Turgut, "Suara yang kau dengar itu cuma ilusi, nak. Jangan sampai terperdaya. Kau harus bisa melepaskan diri dari efek yang diberikan mereka padamu." Turgut yang sudah tak berdaya bertanya padanya, "Bagaimana caranya?" Giovanni pun berkata padanya, "Hati hanya akan merasa damai dengan mengingat Allah. Kebenaran adalah sahabatmu. Selain itu, bukanlah apa-apa. Tidak peduli berapapun banyak kebohongan yang diberikan padamu, genggamlah kebenaran." Lalu ia meminta Turgut untuk mengikuti kata-katanya, yang mana itu merupakan doa. Turgut pun mengikuti apa yang diserukan Giovanni padanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sedangkan di Aleppo, Ertugrul bersama kesatrianya siap menyelamatkan Sahabetin. Ketika Sahabetin siap untuk dipenggal kepalanya, tiba-tiba kesatria Ertugrul menyerang para pengawal istana di setiap sudut lainnya. Dan Ertugrul yang menyelamatkan Sahabetin. Emir Al-Aziz dan Nasser pun menyaksikan kejadian itu. Nasser pun sigap memerintahkan pengawalnya untuk tidak membiarkan Sahabetin lolos. Sebelum Ertugrul berlari meninggalkan tempat itu, ia menatap Emir Al-Aziz marah dengan keputusan yang Emir lakukan. Setelah Ertugrul dan kesatrianya bertarung dengan para prajurit Aleppo yang menghadang mereka pun sampai ke tempat Aikutluk, di mana tokoh tersebut memiliki ruang bawah tanah yang menjadikan tempat persembunyian untuk mereka. Lalu di istana, Emir Al-Aziz sedang marah dengan apa yang telah terjadi. Ia berkata pada Nasser, "Hari ini orang-orang tewas di depan mataku. Pamanku Sahabetin diculik oleh sekelompok orang yang tak dikenal, membuat kekacauan di kota ini." Lalu ia juga bertanya, "Siapa orang-orang yang membantu Ertugrul, Nasser?" Nasser pun menjawab dengan memfitnah Ertugrul. "Mereka adalah tentara salib yang bekerja sama dengan Sahabetin, orang-orang kafir yang menyamar sebagai muslim. Hari ini mereka datang bersatu di hadapan Anda." Lalu dengan amarahnya Emir meminta Nasser untuk mencari dan menangkap mereka. Ia ingin melihat mereka mati di hadapannya. Nasser pun berkata pada Emir Al-Aziz, "Jangan khawatir Tuan, pengkhianat ada di sekitar kita, bahkan Sahabetin saja bagian dari mereka. Bayangkan dengan yang lainnya, orang yang tidak pernah Anda duga bisa jadi adalah musuh." Lalu Al-Aziz teringat di tempat eksekusi tadi ia melihat seseorang yang berjubah seperti adiknya. Lalu Emir Al-Aziz yang mencurigai adiknya itu, ia pun langsung pergi ke kamar Laila. Tapi ketika ia sampai di sana, Laila sudah berada di dalam kamarnya bersama bibi pengasuh yang sedang merawat Halimah. Laila yang berusaha menutupi ketakutannya, ia bertanya pada kakaknya, "Ada apa, Abi?" Dan Emir Al-Aziz yang menutupi kecurigaannya pun, ia menjawab, "Tidak apa-apa, aku mengkhawatirkanmu. Apa kau baik-baik saja, Laila?" Laila menjawab, "Aku baik-baik saja, Abi." Lalu Al-Aziz menoleh ke arah Halimah yang sedang dirawat. Ia pun bertanya dengan tatapan ketertarikan, "Siapa dia?" Umi Khair pun menjawab, "Ia seorang gadis yang terluka. Ketika dokter bilang dia butuh perawatan, aku merasa iba dan ingin merawatnya. Jika Allah menghendaki, ia akan sembuh dan menjadi teman Laila." Emir Al-Aziz yang masih menatap Halimah, ia berkata pada Umi Khair,
Yang Anda lakukan sangat baik, Ibu Pengasuh. Meski demikian, berita ini mengagetkanku. Lalu ia melanjutkan perkataannya sambil menoleh ke arah adiknya. Sejak bertahun-tahun lalu, adikku tersayang tidak suka dengan orang asing. Laila menjawab perkataan kakaknya. Aku harap aku bisa berbuat sesuatu untuknya. Jika tidak, aku tidak akan membuatmu bersedih, Abi. Dan bibi pengasuh pun menimpali mereka. Jangan berkata begitu, anakku. Laila sudah melakukan yang terbaik untuk mengobatinya. Kita jangan menyusahkannya lagi. Lalu Emir Al-Aziz yang masih dengan tatapan ketertarikan dan penuh kekagumannya, ia pun berkata, Anda benar, insya Allah gadis ini bisa segera sembuh. Betapa cantiknya dia, Masya Allah. Lalu Emir Al-Aziz pun pergi meninggalkan kamar Laila. Dan setelah Emir meninggalkan ruangan, Ummu Khair bertanya pada Laila, dari mana saja kau? Kau membuatku khawatir. Laila pun menceritakan kejadian tadi. Bibi pengasuh, mereka hampir membunuh paman. Dari muka yang tampak khawatir, tiba-tiba Laila tersenyum dan berkata, tapi kemudian dia muncul sambil mengingat kejadian saat Ertugrul menyelamatkan Sahabetin. Lalu di daerah Antakya, Afsin B menemui seseorang yang mana orang tersebut merupakan salah satu anggota jenggot putih yang ditugaskan untuk menyamar sebagai pendeta di area sekitar kastil pasukan Templar untuk menjadi mata-mata. Ketika Afsin B mengetuk pintu, orang tersebut bertanya padanya, ada perlu apa orang asing? Lalu Afsin B menjawab pertanyaan itu dengan bahasa kode yang mereka gunakan. Aku ingin berteduh di bawah rindangnya pohon pir. Orang itu yang mengerti kode yang dikatakan Afsin B langsung membuka pintunya dan menyambut hangat Afsin B. Lalu ia menyuruh Afsin B untuk masuk ke dalam. Setelah mereka duduk di dalam sebuah ruangan, Afsin B bertanya padanya, jadi beritahu aku saudaraku Saltuk, bagaimana kau bisa sampai ke sini, ke Darul Harb? Dan di antara berhala-berhala ini, Saltuk menjawabnya, saya membaca surat Al-Imran dari pagi hingga petang, berjuang menjaga agamaku. Afsin B berkata, takdir itu diiringi ikhtiar saudaraku Saltuk, suatu hari masalah yang kita hadapi akan dibalas ampunan oleh Allah. Lalu Saltuk bertanya pada Afsin B dengan penuh semangat, apa Anda membawa kabar baik dari Al-Had? Atau ini saatnya untuk panggilan suci? Lalu Afsin B menjawab dengan gelisah, bukan saudaraku, belum saatnya. Tapi sekarang aku mempercayakanmu tugas yang sangat penting. Templar menahan teman kami di kastil dekat Gunung Amanos. Aku harus masuk ke dalam dan melihat situasinya. Lalu akhirnya Afsin B menyamar sebagai pendeta untuk bisa masuk ke dalam kastil pasukan Templar. Sedangkan di istana pasukan Templar, Ygit dilayani bagaikan pangeran di sana. Isadora pun memakaikannya pakaian bak pangeran. Tapi Ygit tampak tidak antusias dengan hal itu. Mukanya murung karena kekhawatirannya terhadap Turgut dan keluarganya. Melihat muka Ygit yang tampak murung, Isadora pun bertanya padanya, apakah memikirkan Turgut Abi lagi? Lalu Ygit menjawab, iya, Turgut Abi bisa membawaku pada ayah dan kakakku. Lalu Isadora mengatakan padanya bahwa ia akan mengatakan pada pamannya. Tapi Ygit segera menolaknya karena ia takut kalau mereka akan membawanya bersama Turgut. Lalu Isadora bertanya padanya, jadi kau tahu di mana dia berada? Ygit pun menjawabnya, di sini, di dalam kastil. Tapi mereka memperlakukannya dengan sangat buruk. Sebenarnya Turgut Abi bisa mengalahkan mereka semua jika dia mau. Dia sangat kuat, tapi para penjaga mengikat tangan dan kakinya. Lalu Isadora menanggapinya, mungkin kakak Turgut melakukan pelanggaran besar, jadi dia diperlakukan seperti itu. Ygit pun langsung menyangkalnya dan berkata, Turgut Abi tidak melakukan apa-apa selain melindungiku. Isadora yang merasakan kekhawatiran Ygit, ia pun berusaha untuk menenangkannya. Dan di tempat persembunyian, Ertugrul sedang berbincang-bincang dengan Sahabetin, dan ia berkata pada Sahabetin, jelas tujuan Templar tidak hanya membunuhku di istana Anda, Bey. Mereka merancang perangkap untuk menjebakmu. Sahabetin segera menanggapi perkataan Ertugrul dan ia berkata, masalah mereka bukan denganku, tapi dengan Aleppo. Ketika tentara salib menjajah Yerusalem, kelompok yang disebut Templar muncul. Lalu kemudian semua orang-orang Kristen. Mereka menamakan diri mereka sebagai penjaga tanah Yerusalem. Mereka mengumpulkan emas dan tanah dari ribuan orang. Tapi kemudian Allah berkehendak dan menakdirkan Salahuddin Ayyubi menaklukkan Yerusalem. Lalu tidak ada lagi yang mengindahkan mereka. Sekarang mereka ada di sini. Mereka mencoba mengembalikan reputasinya yang hilang.
dan karenanya mereka sekarang menyebarkan racun kemana-mana dan membuat keributan. Lalu Ertugrul berkata padanya, biarkan mereka bersekongkol, kita akan selalu menggagalkan konspirasi jahat mereka. Pertama, kita harus bereskan fitnah yang menimpa Anda, lalu kita serang mereka di saat mereka tidak menduganya. Kemudian Ertugrul tampak gelisah karena para kesatrianya belum juga datang ke tempat persembunyian mereka. Tapi tak lama dari atas toko, Doan dan Bamsi pun datang, lalu mereka menanyakan keberadaan bayi mereka pada Aikutluk. Aikutluk sebelum menjawab mereka, ia berpura-pura tampak sedih dan menghembuskan nafasnya. Melihat muka Doan dan Bamsi yang sangat khawatir, ia pun segera menjawab dan menunjukkan jalan ke ruangan persembunyian mereka. Lalu setelah mereka sampai, Ertugrul langsung bertanya pada mereka, "Kenapa kau terlambat, Doan?" Doan menjawab pertanyaan Ertugrul dengan candaannya sambil melirik ke arah Bamsi. "Bey, Anda tahu tentang orang pemarah ini?" Ketika melihat pertarungan, dia seperti domba yang melihat padang rumput tidak mau berhenti. Lalu Ertugrul bertanya lagi pada mereka, "Tidak ada yang mengikuti kalian kan?" Kali ini Bamsi yang menjawabnya, "Adakah yang bisa mengikuti kami, Bey? Kami punya mata di belakang kepala." Lalu Doan menimpalinya, "Benar, Bey, karena dia sudah mematahkan tangan dan kaki siapapun yang mengikuti kami." Lalu Ertugrul yang memulai serius berkata pada mereka, "Besok pagi kalian punya tugas penting. Karena kekalahan hari ini, Nasir akan melakukan apa saja untuk membalasnya." Ia yang tidak mengetahui kalau Halimeh sudah dipindahkan ke istana memberi perintah pada mereka. "Besok pagi kita harus ke Dergah membawa Halimeh dan pangeran pergi dari sini." Lalu di malam hari, Sulamasya dan lainnya sedang menunggu kedatangan Rahman yang sedang mencari tempat berkemah untuk mereka. Tak lama, Rahman datang bersama beberapa kesatria lainnya membawa kabar padanya, "Baik, kami melihat kafilah di depan." Lalu Sulamasya berkata, "Baiklah, kita akan bermalam bersama di kafilah. Aku akan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan." Tapi Haimeana yang masih mencemaskan keadaan Sulamasya berkata padanya, "Anda sangat lelah, Beim. Anda memang sudah baikan, tapi sedikit beristirahat tidak ada salahnya." Lalu Sulamasya yang mengerti kekhawatiran Haimeana, ia pun mengajak rombongan untuk beristirahat ke kafilah. Lalu di sisi lain Aleppo, Nasser menemui Titus dan ia langsung bertanya padanya, "Apa ada kabar dari Master?" Titus membenarkan dan memberinya selembar surat. Setelah membaca surat itu, Nasser berkata pada Titus, "Master memerintahkan kita memulai serangan besar." Tapi Titus dengan maksud menyinggung kegagalan Nasser membunuh Sahabetin berkata padanya, "Ketika kamu mengejar untuk melakukan tugas besar, tugas yang belum selesai akan menyerang dan menyakitimu." Merasakan sindiran Titus, Nasser segera menjawabnya, "Jika yang kamu maksud Sahabetin dan Ertugrul, mereka bahkan tidak berani menampakkan diri." Lalu Titus yang tidak menyukai Nasser karena telah menyepelekan Ertugrul, ia mengingatkan Nasser, "Saksi-saksi yang kau bawa dan bersaksi di pengadilan, kamu pikir Ertugrul tidak akan memburu mereka satu persatu?" Tapi Nasser dengan kepercayaan dirinya, ia berkata, "Jika bayangan Ertugrul muncul sekejap saja, maka mereka akan menangkapnya. Aku juga punya kontrol atas Al-Aziz, meskipun jika semua saksi mengakui kebohongannya, pemimpin mereka, Emir Al-Aziz, akan tetap mendengarkanku. Pada akhirnya hanya akulah penyelamatnya." Lalu di pagi hari di sebuah dergah tempat ibadah, Nasser bersama para prajuritnya berusaha masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Ertugrul dan lainnya. Para rakyat dan jamaah tidak terima tempat ibadah mereka yang suci dikotori oleh mereka. Lalu murid Syekh datang menemui Nasser dan berkata, "Ini tempat untuk beribadah kepada Allah. Menurutku, apa yang kalian lakukan di sini itu tidak pantas." Lalu tanpa rasa malu, Nasser pun menjawab, "Dan apa pendapat Darwis tentang pengkhianat yang bekerja sama dengan orang kafir? Yang mulia Emir yakin bahwa orang-orang yang membantu pengkhianat itu bersembunyi di sini. Jangan menghalangi kami untuk mencari mereka jika kami tidak perlu kekerasan." Karena itu Darwis pun memperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam dargah. Kemudian rombongan karavan yang dipimpin oleh Gundoldu sedang beristirahat dari perjalanan panjang mereka. Selcan ditemani Gundoldu sedang membagikan makanan kepada para rakyat di sana. Lalu Kurdolu yang mengetahui kandungan Selcan sudah keguguran, ia menghampiri mereka. Bermaksud untuk menyinggung Selcan, ia berkata pada Gundoldu, "Kerja bagus Gundoldu, Selcan sedang hamil, jangan biarkan dia kerja terlalu keras, perjalanan semakin menantang."
Selcan yang marah karena bayinya telah dibunuh olehnya, ia berkata, "Mengapa Anda repot-repot memikirkan bayi kami?" Lalu Kurdolu menjawabnya, "Tentu saja aku peduli pada cucu saudaraku. Garis keturunan kita akan berlanjut. Terima kasih Gundoldu. Tapi di usiaku sekarang, aku pikir aku tidak bisa melihat cucu saudaraku menjadi kepala suku." Gundoldu yang tidak mengetahui kalau Selcan keguguran dan tidak suka dengan perkataan Kurdolu, ia dengan sinis bertanya pada Kurdolu, "Permainan apa lagi yang kau mainkan sekarang, Kurdolu?" Kurdolu menjawab dengan tampang yang sangat lembut dan berkata, "Kenapa nak? Apa yang terjadi sehingga membuatmu begitu dendam kepadaku? Tentu aku akan mendukungmu demi untuk menjaga persatuan dan keamanan suku selama saudaraku sakit." Lalu ia memberikan madu murni untuk diberikan kepada Selcan. Gundoldu pun mau tak mau menerimanya dan memberikannya pada Selcan. Lalu di istana Aleppo, Nasser datang membawa seorang saudagar terkenal bernama Abu Hashim untuk bertemu dengan Emir Al-Aziz, yang mana ternyata ia adalah Titus yang menyamar sebagai Abu Hashim. Lalu Emir Al-Aziz bertanya padanya, "Apa benar yang dikatakan Nasser padaku, Abu Hashim? Kamu mau menjalankan perdagangan untuk kami di sepanjang Mediterania. Jadi kenapa aku harus memberimu hak istimewa ini?" Abu Hashim pun menjawab, "Beri saya kewenangan untuk mengelola barang di seluruh Aleppo, semua kapal dagang dan semua kafilah, dan saya akan melipat gandakan uang yang masuk ke kas Anda. Ini komitmen saya yang mulia." Emir Al-Aziz pun menanyakan pendapat Nasser mengenai hal ini. Nasser meyakinkannya bahwa Abu Hashim adalah salah satu orang paling jujur yang pernah ia temui, dan Sultan Al-Aziz pun mempercayainya, lalu mengatakan, "Jadi semua jalur perdagangan Aleppo sekarang ada di tanganmu, Abu Hashim." Nasser dan Titus pun tampak senang karena mereka berhasil menguasai sumber kekayaan dari negara Aleppo. Dan di sisi lain Aleppo, Ertugrul sedang menunggu kedatangan Bamsi dan Doan yang sedang menjalankan tugas mereka untuk menjemput Halime dan pangeran. Tapi Doan dan Bamsi datang dengan tangan kosong. Ertugrul pun bertanya pada mereka, "Di mana pangeran? Di mana Halime, Doan?" Lalu dengan tatapan penyesalan, Doan pun berkata, "Anda benar, Beim. Nasser datang ke Derga untuk mencari kita, tapi dia pergi dengan tangan kosong." Ertugrul yang tidak mengerti maksud Doan, ia pun bertanya padanya, "Apa maksudmu, Doan? Bicaralah dengan jelas. Atau Halime dan ayahnya telah pergi?" Doan pun menjawab, "Tidak, Bei. Setelah kepergian kami, luka Halime semakin buruk, dan karena di Derga ada yang mengenal dokter istana, mereka meminta untuk memeriksanya." Ertugrul yang tampak tidak sabar mendengar jawaban Doan, ia bertanya, "Lalu apa yang terjadi setelah itu?" Lalu Doan menjawab dengan hati-hati, "Beim, Halime Sultan berada di istana." Ertugrul yang mendengar itu tampak khawatir melihat situasi istana yang tidak aman karena sudah dikuasai oleh pasukan Templar. Lalu apa yang akan dilakukan Ertugrul untuk mengeluarkan Halime dari istana? Dan bagaimana rencananya untuk menyelamatkan Sahabetin dari semua tuduhannya? Saksikan di episode selanjutnya. Ya gimana guys, teman-teman DC Lovers, menurut kalian episode kali ini? Aku harap kalian suka ya. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you, assalamualaikum.